Halo, Faras. Halo, kedengeran? Terima kasih lagi. Selamat malam sekali lagi. Kenalkan, saya Balkis. Di sini akan menemani teman-teman dalam bedah buku kumpulan cerpen Rumah Kedua Ibu karya Mbak Udiati. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, para pembicara, lalu dari penyelenggara, Energi Semut Api, dan para media partner, antara lain ada Bengkel Sastra, Sansekerta, Pena Hitam Tegal, Seraya Buku, Teras Literasi, Cipta Gembira Indonesia, dan Rumah Penyu Cilacap. Udah bergabung di sini dari penulis Rumah Kedua Ibu sendiri. Halo Mbak Udi. Halo Balkis. Ya, selamat malam Mbak. Selamat malam. Selain itu ada Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu. Halo. Selamat malam Mbak Ayu. Malam Balkis. Untuk pembicara selanjutnya ada Prof. Bening. Prof. Bening Udasmoro. Selamat malam Prof. Selamat malam Mbak Balkis, apa kabar teman-teman semua, Mbak Udiati, Mbak Ayu. Baik. Salam kenal. Ya, salam kenal Salam juga. kenal Prof. Tadi sudah hadir semua untuk pembicara malam ini. Nah, sebelum kita lebih jauh, saya akan sedikit membacakan untuk teknis atau susunan acaranya. Ya, di sini untuk susunan acaranya sendiri ada pembukaan dari saya, kemudian dilanjut pemaparan proses dari penulisan buku Rumah Kedua Ibu dari Mbak Udiati. Kemudian ada penyampaian materi dari Mbak Ayu Tami selaku penulis di sini. Kemudian penyampaian materi dari Prof. Bening Udasmoro, dan baru masuk ke sesi tanya jawab. Untuk pemaparan materi sendiri nanti ada sekitar 30 menitan. Nah, baru nanti kita akan berdiskusi setelah dua pemateri kita memaparkan materinya. Nah, setelah itu baru nanti akan ada sesi pembacaan cuplikan buku dari Mbak Udi sendiri. Sorry. Baru kemudian acara ditutup. Nah, agar waktunya efisiensi ya, saya akan sedikit memberi pengantar untuk teman-teman. Mungkin di sini ada teman-teman yang belum baca, semoga udah banyak ya. Mungkin untuk teman-teman yang belum baca, jadi kita punya gambaran untuk buku, untuk kumpulan cerpen dari Mbak Udi ini. Jadi ketika saya membaca buku kumpulan cerpen dari Mbak Udi, di situ ada 14 cerpen, yang di dalamnya itu penulis menggunakan berbagai sudut pandang gender, menggunakan beberapa sudut pandang gender untuk menghadirkan kompleksitas yang ada dalam masyarakat. Nah, jadi di situ meskipun Mbak Udi ini perempuan, dia tidak hanya menggunakan sudut pandang perempuan saja kayak gitu. Ada dari perempuan, laki-laki, lalu queer kayak gitu ya. Nah, di sini juga yang menarik adalah penulisan penokohannya gitu. Di penulisan penokohannya ini penulis sangat khas dalam cerpen-cerpennya di dalam buku ini. Ceritanya dibangun dari patahan-patahan kisah yang disebar secara acak
agar pembaca dapat menangkap sendiri bagaimana seorang tokoh dalam cerita tersebut dikonstruksi oleh lingkungannya, tanpa penulis harus menyodorkan atau membeberkannya secara gamblang kepada kita pembaca. Kemudian meskipun di situ tidak secara terang-terangan, tidak semua cerita dalam ceritanya itu secara terang-terangan menunjuk kepada muka negara bahwa negara itu bersalah, gitu. Tapi kalau misalnya kita telusuri akarnya, gitu, hal-hal timpang yang hadir dalam cerita-cerita di buku Rumah Kedua Ibu ini menuju ke sebuah sistem kemasyarakatan yang carut marut, yang mana kita semua tahu gitu ketimpangan yang suaranya udah ketimpangan sosial, relasi kuasa dan lain sebagainya itu coba Mbak Udi hadirkan gitu. Kira-kira seperti itu aja untuk pengantarnya. Nanti kalau penasaran bisa baca bukunya langsung gitu. Seperti ya? Kalau gitu udah deh, langsung aja ke Mbak Udi ya. Halo Mbak Udi. Halo Balkis, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua yang sudah datang meluangkan waktunya untuk ikut diskusi ini. Terima kasih juga buat penerbit Semut Api yang sudah buat acara ini dan menghadirkan dua perempuan yang keren, ada Prof. Wening dan Mbak Ayu. Halo Prof. Wening, Mbak Ayu, salam kenal. Halo Mbak. Ya, tadi sedikit banyak sudah disampaikan oleh Balkis soal buku saya. Mungkin saya mau menceritakan sedikit tentang proses saya ketika menulis cerita-cerita di dalam buku itu. Jadi Rumah Kedua Ibu ini adalah buku kumpulan cerita pendek yang berisi 14 kisah, 14 cerita yang saya tulis pada waktu 2015 sampai 2018. Jadi dalam buku itu tulisan yang paling terbaru di tahun 2018. Beberapa tulisan di buku itu juga pernah dimuat di media lokal, baik cetak maupun digital. Sedikit soal bagaimana saya menulis cerita-cerita itu, sebenarnya nggak semua yang ada di dalam buku itu adalah pengalaman pribadi saya gitu, enggak sih, tapi saya melihat apa sekitar saya gitu, dan ada permasalahan, ada konflik dan fenomena yang membuat saya jadi bertanya-tanya gitu, kok bisa kayak gini gitu. Kemudian saya coba untuk menyampaikan soal pertanyaan saya, soal apa opini saya tentang fenomena yang ada di sekitar saya yang saya lihat itu ke dalam tulisan gitu. Saya menulis cerita pendek sebenarnya bukan sejak remaja ya. Pertama kali tulisan saya dimuat di media itu malah ketika saya masuk kuliah. Saya masih ingat satu cerpen saya yang waktu itu dimuat di Solo Post, karena pada saat itu cuma koran Solo Post satu-satunya yang rutin saya baca. Waktu itu saya tinggal di suatu kabupaten di Solo, di Karanganyar. Judulnya Laranala, tentang seorang pelacur yang membunuh kekasih gelapnya itu. Tulisan-tulisan saya juga banyak terpengaruh sebenarnya dari apa yang saya baca gitu. Seperti waktu saya suka menulis itu sejak SMP SMA, cuman ya anak-anak remaja yang suka menulis gitu. Waktu saya SMP dan SMA saya baca buku-bukunya Mac Cabot tentang saya ketika baca saya langsung takjub gitu tentang tokoh-tokoh perempuan yang dia tulis di situ, yang dia menulis tokoh
anak yang seusia SMP tapi dia punya kebebasan untuk mengecat rambutnya jadi warna-warni, menindik telinganya gitu, padahal dia berada di bangku sekolah gitu. Dan itu membuat saya sebagai anak seusia SMP SMA yang hidup di Solo waktu itu jadi wah kok boleh sih kayak gini gitu, padahal di sekolah rambut kita nggak rapi aja disuruh ngerapiin gitu. Kemudian ketika agak dewasa lagi saya sadar bahwa budaya dari tulisan yang saya baca itu dengan budaya di mana tempat saya tinggal itu berbeda gitu, dan ada hal-hal yang membedakan itu, yang menjadi batas dan lain sebagainya. Itu sih kurang lebih yang proses penulisan saya. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih banyak lagi. Dan saya bahagia malam ini saya akan mendapat banyak sekali pantulan-pantulan dari dua perempuan yang akan membedah buku saya. Tapi yang ingin saya sampaikan di awal ini adalah kenapa saya menulis. Saya ingin memberikan tawaran bahwa perempuan, karena di sini saya banyak menulis tentang tokoh-tokoh perempuan, bahwa perempuan dia punya tawaran atau punya gagasan, dan mereka bisa bernegosiasi dengan keadaan di sekelilingnya, permasalahan di sekelilingnya. Mereka bisa punya pilihan untuk memilih apa yang mau mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah di sekelilingnya itu, dan sekaligus mereka juga bisa menerima konsekuensinya atau menjalani konsekuensi atas pilihan-pilihan mereka. Itu yang coba saya ingin sampaikan dari apa yang saya tulis. Mungkin itu sedikit bisa memberi gambaran kepada teman-teman yang lainnya. Saya kembalikan lagi ke Balkis ya. Terima kasih ya Mbak Udi. Nah, jadi setuju sih, apalagi soal poin terakhir soal Mbak Udi sebagai perempuan dan yang menulis gitu, apalagi hari ini gitu di dalam konteks kekinian yang arus feminisme memang sedang naik kayak gitu, dan ini memang saatnya untuk kita memberikan bukan hanya panggung ya, tapi bukan hanya panggung atau ruang, tapi dengan semacam itu untuk para perempuan menunjukkan bahwa kita yang selama ini diliankan oleh masyarakat juga kita memiliki satu hal yang layak untuk diperhitungkan gitu. Kira-kira gitu ya. Lalu selanjutnya ada pemaparan materi langsung dari Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu. Halo. Ya. Sudah tersambung dengan Mbak Ayu. Mungkin langsung aja ya Mbak. Oke, terima kasih Balkis. Mbak. Ya. Terima kasih, selamat malam semuanya. Tentu saja pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Udi, teman saya, teman sekantor saya ini, atas terbitnya buku kumpulan cerpen Rumah Kedua Ibu. Dan kumpulan cerpen ini juga menjadi salah satu dari 10 cerpen terbaik untuk hadiah sastra untuk pemula rasa. Saya di sini kan diminta untuk berbicara dari perspektif sastra ya oleh panitia ya. Tapi sebenarnya saya mau katakan bahwa sastra itu tidak selalu bisa dipisahkan dari dunia luarnya. Di beberapa tempat, mutu sastra itu berhubungan langsung dengan apa-apa yang bukan sastra. Jadi di beberapa tempat itu unsur intrinsik karya tidak selalu bisa dilepaskan dari unsur ekstrinsik. Meskipun saya ini kalau di Salihara atau bekerja di dunia seni itu selalu yang terutama dilihat adalah persoalan intrinsik atau bentuk ya, bentuk bagaimana sebuah karya digarap, bukan pesan yang diberikan tapi bagaimana sebuah karya digarap.
Nah, soal bagaimana sebuah karya digarap, bahwa kumpulan cerpennya Udi, Rumah Kedua Ibu ini termasuk dalam 10 karya terbaik di hadiah sastra rasa, itu menunjukkan mutunya karya ini ya. Jadi sudah sebetulnya kita secara tidak langsung mengetahui bahwa karya ini bagus. Terus tapi buat pembaca awam mungkin kan pertanyaan bagus yang dengan analisis kritik sastra tuh mungkin belakangan ya, mungkin awam tuh bertanya asik nggak sih baca karya ini? Kalau orang pembaca umum kan mungkin yang buat mereka penting adalah asik nggak sih baca karya ini, dan mungkin bagi teman-teman yang ada di ruangan ini selain asik atau tidak, mungkin lebih penting adalah apa sih pentingnya membaca karya ini. Nah, soal asik atau enggak asiknya sebuah karya, buat saya kalau kalian ini pecinta fiksi gelap atau noir fiction, kumpulan cerpen ini asik. Saya sendiri sebetulnya tidak selalu suka menggolong-golongkan karya. Buat saya sih penggolongan itu mungkin lebih berguna untuk penerbit dalam rangka mencari pasar yang tepat. Jadi apapun sebetulnya niat awalnya Kumcer ini, tadi Udi malah bilang bahwa dia menggambarkan apa dunia yang di sekitar yang dia lihat, terus mungkin tadi Balkis mengatakan bahwa mengaitkan ini dengan feminisme dan lain-lain. Ya mungkin boleh begitu, tetapi kalau saya membaca buku ini, saya kok kalau saya jadi publisher nih, saya akan melihat bahwa ini cocok untuk pasar pecinta fiksi gelap atau noir fiction. Tapi apa sih itu noir fiction atau fiksi gelap? Dark fiction gitu ya. Sekali lagi ini sebetulnya bukan kategori kritik sastra ya, tapi menurut saya sih lebih untuk kategori selera pasar atau selera pembaca. Kira-kira ini adalah kalau kita ngomong soal fiksi noir fiction atau fiksi gelap adalah kira-kira cerita yang menawarkan gambaran kekerasan ya, baik itu kekerasan psikologis maupun kekerasan fisik, kejahatan, pengkhianatan, disertai tidak adanya nilai etis. Sebagai genre, kalau di dunia barat fiksi noir sudah umum hadir. Kalau di Indonesia mungkin baru muncul setelah reformasi atau mungkin 15-10 tahun belakangan ini, dan mungkin sebagai genre produknya juga nggak terlalu banyak ya. Masih perlu penelitian sih kalau soal ini. Jadi mungkin saya bisa salah, tapi saya kira-kira begitu. Saya kira salah satu jenis fiksi noir yang penting dicatat adalah kumpulan cerpen Budak Setan. Tahun 2010 itu terbitnya dari Intan Paramadita, Eka Kurniawan, dan Ukuran Prasyat saya kira. Nah memang fiksi ini, sekali lagi sebetulnya saya tidak ingin mengkategorikan sebuah karya, cuma kategori itu kadang-kadang bagus aja untuk kita memulai sebuah diskusi, tapi jangan kita terlalu percaya juga pada kategori ini. Ya, fiksi noir itu memang beririsan dengan cerita horor, cerita hantu, cerita sadis maupun cerita detektif. Ya, ada irisan-irisan ini. Tapi saya kira yang dominan dalam fiksi noir adalah kalau kita baca adalah tidak atau absennya posisi etis dari cerita. Kalau yang ada cerita hantu sebetulnya di Indonesia sudah muncul dari zaman lama ya, mungkin dari sebelum Orde Baru juga udah ada beberapa cerita hantu. Tapi kalau kita bicara tentang zaman Orde Baru, mungkin salah satu penggarapnya adalah Abdullah Harahap yang digarap lagi oleh tadi Intan Paramadita, Eka Kurniawan, dan Ukuran Prasyat. Budak Setan itu kan ini untuk menghormati Abdullah Harahap. Nah, terus cerita hantu juga sudah banyak digarap di film dan sinetron ya kita tahu. Tapi yang jelas di Indonesia itu penggarapan cerita hantu itu masih selalu dominannya ada posisi moral dalam ceritanya.
Bahkan sering ada dakwah agamanya. Dan kita paling sering tahu kan ada ceritanya tuh perempuan diperkosa, dikhianati, dibunuh, terus jadi arwah penasaran. Salah satu bentuknya kayak kuntilanak gitu. Dan dia jadi penasaran dan dia dibikin tenang oleh seorang ustadz atau agamawan. Itu plot yang mainstream. Di situ ada cerita seks, ada cerita kekerasan, toh tetap berada dalam koridor dakwah agama. Jadi semua hasrat dipenuhi itu kalau cerita-cerita hantu Indonesia yang lama ya. Hasrat seks dipenuhi, hasrat kekerasan dipenuhi, hasrat beragama juga dipenuhi. Tapi bisa juga kadang-kadang kita menemukan cerita yang posisinya dibalik. Jadi ustadz atau pemuka agamanya yang kalah. Di Indonesia sudah mulai ada film yang begitu. Dan kalau di barat udah sering banget cerita horor hantu biasanya justru begitu. Jadi si pastor atau rohaniwannya malah ikut jadi setan atau setidaknya dia kalah atau mati. Nah, kalau kita bertemu dengan cerita yang begini posisi moralnya ini berarti punya posisi moral, punya posisi etis. Terus di mana posisi etisnya harus dilihat kasus per kasus. Tapi bisa aja tuh cerita sedang membalik suatu versi dominan. Misalnya yang dianggap dominan di dalam dunia ini adalah rohaniwan. Maka di dalam cerita dibalik. Jadi si ideologi dominannya dikalahkan. Jadi si rohaniwannya yang kalah. Jadi cerita yang membalik versi dominan tetap punya posisi etis. Nah, menurut saya cerita yang masih jelas posisi etisnya belum fiksi noir, belum fiksi gelap. Oke, sekarang kita kembali ke kumpulan cerita Rumah Keduanya Ibu, karya Udiarti. Bagaimana dengan kumpulan cerpen ini? Tadi teman-teman kayaknya mengarahkan buku ini kepada perlunya atau sebagai contoh dari adanya suara-suara lain, suara-suara feminis dan lain-lain. Tapi mungkin saya agak berbeda pendapat dengan teman-teman, karena mungkin kita harus membaca sebuah cerita tidak hanya dari kerangka-kerangka ideologi kayak feminisme atau postkolonialisme dan lain-lain. Kerangka-kerangka ideologi itu malah kadang-kadang membuat kita tidak bisa membaca sebuah cerpen apa adanya. Jadi kita sudah memaksakan kerangka-kerangka ideologis kita kepada sebuah karya. Dan saya anjurkan supaya kita tidak terlalu cepat-cepat menggunakan kerangka ideologis kita untuk membaca karya. Tentu saja bisa dipakai belakangan, tapi jangan duluan. Nah, tadi saya katakan kalau kamu adalah pencinta fiksi noir, kamu kemungkinan akan suka dengan cerita-cerita di kumpulan cerpen ini. Cerpen-cerpen ini digarap dengan baik. Baik itu artinya apa sih? Baik itu buat saya ya, pertama bahasanya bagus dan benar. Itu udah syarat pertama itu. Bahasanya bagus dan benar. Saya masih punya catatan sih untuk editor dan penerbit ya, masih ada beberapa typo yang kelihatan, bahkan saya ada menerima buku yang beberapa cerpen tuh halaman terakhirnya hilang. Sehingga cerpennya jadi nggak selesai. Itu catatan saya untuk penerbit. Terus kedua yang bagus ya tadi soal bahasa. Terus cerpen yang digarap atau cerita yang digarap bagus itu apa sih? Yang deskripsinya hidup. Deskripsinya hidup itu artinya detailnya relevan. Ya, cerita membutuhkan detail, itu gambaran-gambaran konkret, bukan cuma konsep-konsep abstrak aja, tetapi suatu penggambaran yang konkret, yang hidup. Dan kalau detail terlalu banyak juga nggak bagus untuk cerita. Jadi dia bisa menjaga detail-detail konkret ceritanya itu selalu relevan dengan penggarapan isi ceritanya, tidak berlebihan, sehingga kita bisa merasakan gambaran yang ada di situ, dan juga sensitivitas pada bau-bauan segala sangat kuat, sangat bagus. Terus saya senang bagaimana cerita ini menggambarkan
tentang kota, tentang Jakarta, tentang Senen, tentang Solo. Silahkan nanti teman-teman baca sendiri, tapi deskripsi tentang kota dan secara umum deskripsinya saya kira sangat bagus. Dan tegangan yang ketiga, tegangan ceritanya terjaga, ya tentu saja karena ini kan cerita penuh dengan kekerasan. Jadi sebetulnya kekerasan sendiri sudah merupakan satu elemen yang mudah menimbulkan ketegangan atau tensi cerita. Terus cerpen ini juga punya bobot wawasan kesusastraan dan wawasan kesenian. Wawasan kesusastraan misalnya cerpen pertama, ia tak ingin lagi bercinta dengan penulis, dengan sangat baik menjalinkan wawasan puisi Indonesia di dalam tegangan cerita ya. Cerita ini melankoli, romantis, manis, tentang seorang pelacur yang diminta untuk menghafal puisi dan membacakannya di dalam permainan seks mereka. Di sini saya menghargai keputusan pengarang, keputusan Udi untuk tetap menggunakan kata pelacur. Ya, kita tahu bahwa sekarang ini teman-teman feminis atau kita yang ingin memperjuangkan persoalan kesetaraan gender, keadilan, tidak mau pakai kata pelacur kan, kita menggantinya dengan PSK, pekerja seks komersial. Dan kadang-kadang kerangka ideologis itu begitu kuatnya, bahkan seorang penulis atau penulis fiksi jadi nggak berani pakai kata-kata pelacur lagi. Dan itu sebetulnya merusak cerita, karena memang sebuah cerita itu tidak berpretensi untuk menjadi netral atau politically correct. Kalau cerita sudah berpretensi untuk menjadi benar, maka itu tanda-tanda keburukan cerita mulai terjadi. Nah, di sini pilihan kata pelacur adalah sesuatu yang benar dan tepat untuk cerita ini karena dia memang tidak mau bersikap netral, dia tidak sedang politically correct, ya. Dia mau mempertahankan semua bias dan elemen dan rasa-rasa yang ada pada kata pelacur. Jadi saya hargai pilihan Udi untuk tetap mempertahankan itu. Nah, di dalam cerita ini kutipan-kutipan puisi dari Sapardi, Gunawan Muhammad, Toto Sudarto, Subagio Sastrowardoyo, Selasi, dan lain-lain menjadi bagian inheren di dalam cerita dan adegan-adegannya secara sangat menarik. Secara teknis, keseluruhan di buku ini tidak ada masalah dalam penulisan cerita, menurut saya sih tidak ada masalah terlalu besar atau besar. Ini digarap dengan baik. Catatan saya cuma soal tadi ada beberapa typo yang harusnya dibereskan oleh editor dan penerbit juga. Nah, tapi kita akan juga lihat bagaimana segi intrinsik karya tidak bisa dilepaskan begitu saja dari ekstrinsiknya nanti. Nah, sekarang saya mau masuk ke plot atau isi ceritanya. Tadi kalau soal bahasa nggak ada masalah, bagus, deskripsi bagus, tegangan bagus. Nah, dalam cerita ini tegangan kan bermain pada isu-isu kekerasan ya. Kekerasan tuh bisa, ini penuh dengan kekerasan sebetulnya cerita-cerita di sini hampir semuanya adalah isinya kekerasan. Baik, kadang-kadang kita betul-betul disodori kekerasan fisik, tapi ada juga yang lebih kekerasan psikologis. Jadi kalau kita ikuti nih satu persatu cerpen dalam kumpulan ini, mau tak mau kita masuk ke dalam suatu suasana batin yang dominan. Nah, suasana batin yang dominan yang seperti apa? Kalau menurut saya yang gelap tadi. Di situ ada pengkhianatan, ada kekerasan psikologis atau fisik, ketiadaan nilai, ketiadaan solidaritas antar manusia. Kita akan bertemu ya, ada cerita, ada dua cerita saya kira-kira dua cerita, mungkin lebih 3 cerita, atau 2 cerita lah tentang perempuan pelacur yang dikhianati kekasihnya. Di sini saya sebut perempuan pelacur karena kan pelacur bisa juga laki-laki. Jadi kita akan bertemu dengan
dua cerita tentang perempuan pelacur yang dikhianati kekasih. Kemudian dua cerita tentang sahabat yang saling berkhianat, ini pengkhianatan. Kemudian ada remaja bunuh diri karena hamil. Jadi kita juga akan menemukan banyak pembunuhan gitu ya, pembunuhan dan bunuh diri. Ada ibu yang berbohong, ada orang gila yang disingkirkan atau dikucilkan, atau anak bermasalah yang dibunuh. Terus ada aktivis lingkungan yang jadi teroris. Terus kita akan berhadapan dengan pengkhianatan di dalam keluarga, antara ibu, anak, ayah, bibi. Dan ada dua cerita yang agak berbeda menurut saya, yaitu yang terakhir yaitu tentang penari keraton yang melepaskan diri dari kungkungan tradisi. Itu dua cerita yang menurut saya agak berbeda nuansanya atau moodnya dibanding yang lain. Jadi dari 14 cerita, saya kira dua cerita terakhir itulah yang bertokohkan penari Solo yang cukup cerah. Di kedua cerita ini, kedua tokohnya yaitu penari menghadapi feodalisme dan patriarki keraton dan memutuskan untuk melepaskan diri dari aura dan sihir yang membelenggu dari keraton itu, sekalipun mereka melakukannya dengan pengorbanan dan ya perasaan melankoli. Jadi ada kesenduan dan kesedihan ketika berhasil membebaskan diri dari sihir belenggu feodalisme dan patriarki keraton itu. Nah, itu dua cerita yang secara khusus berbeda mood. Nah, pada cerita-cerita lain atau 12 cerita yang lainnya, kita akan masuk ke dunia yang nyaris seperti tidak memberi harapan. Terutama tokoh-tokoh perempuan, orang gila, anak kecil, ya ini mungkin adalah wakil atau representasi dari kaum yang dimarginalkan dalam masyarakat patriarki yang masih cukup dominan kali di Indonesia. Dan mereka tidak bisa betul-betul keluar dari dunia yang mengucilkannya menurut saya sih ya. Jadi walaupun Udi tadi mengatakan bahwa mereka punya kebebasan untuk bertindak, saya kok tidak merasa kebebasan itu teraktualisasi di dalam cerita. Nah, disinilah pentingnya membedakan Udi dalam kehidupan sehari-hari atau tokoh atau kita dalam kehidupan sehari-hari dengan cerita kita atau cerita yang ditulis oleh orang yang sama ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin seorang feminis yang jelas sikapnya dan misalnya akan mengatakan bahwa cara melepaskan diri dari belenggu adalah keluar dari situ dan berpikir bebas, bukan menikmatinya gitu. Kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari bisa ngomong begitu dan akan memutuskan begitu, tapi dalam cerita kita mungkin kita tidak menempuh jalur yang sama. Jadi di sini sekali lagi saya mau mengajak teman-teman tidak cepat-cepat memakai kerangka feminisme atau kerangka kesadaran gender untuk membaca cerita ini. Karena menurut saya justru kalau kita memakai kerangka itu kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis. Nah, bahkan di beberapa cerita Kumcer ini, kalau disebut korban ya, mereka menerima atau menikmati secara aneh kekerasan yang mereka alami ini. Dengan cara aneh itu maksudnya kadang-kadang dengan sikap dingin atau malah sedikit sadomasokistis gitu ya. Jadi mereka tidak keluar dengan suatu kesadaran pencerahan gitu, enggak. Mereka justru ada di dalam situ dan kadang-kadang berputar-putar di situ, mungkin seperti menerimanya, menikmatinya, dingin. Jadi ada kontradiksi yang terjadi di situ. Sementara kalau kita sebagai feminis di dalam perjuangan tuh nggak boleh ada kontradiksi, harus ya kita membebaskan diri dari belenggu, nggak ada pertanyaan lagi gitu. Nah, di sini dunia sastra, dunia fiksi memungkinkan suatu eksplorasi yang berbeda justru.
Nah, oke, sekarang pertanyaannya bagaimana kita menikmati fiksi noir atau fiksi gelap atau katakanlah cerita-cerita yang menawarkan suasana gelap di mana tokoh-tokohnya itu berputar-putar di dalam kegelapan atau ketiadaan harapan atau kekerasan ini. Apakah cerita-cerita yang menawarkan kekerasan, ketiadaan nilai, ketiadaan harapan, suasana gelap itu semata-mata memberi kenikmatan karena diam-diam kita sendiri punya hasrat akan kematian, ya kita tahu ada dorongan Thanatos dan Eros, dan pada titik-titik tertentu itu bergabung tuh antara kematian dan kenikmatan itu bisa menjadi satu, dan kita bisa menjadi sedikit sadis dan masokis dan membiarkan fantasi atau fiksi memenuhi hasrat-hasrat itu. Atau ada titik di mana fiksi gelap sebetulnya punya peran dalam keseimbangan batin kita. Nah, saya tidak mau menjawab pertanyaan itu, tapi saya mengajukan pertanyaan ini untuk dijawab oleh kita semua. Ya, jadi kalau kita berhadapan dengan sebuah cerita yang menawarkan ya cerita gelap itu ya tadi menawarkan banyak kejahatan, kekerasan, apakah kita semata-mata menikmatinya karena memang kita sebetulnya punya juga dorongan ke situ, atau sebetulnya ada titik di mana ini memberikan semacam suatu keseimbangan, sesuatu lah untuk keseimbangan batin kita atau untuk kita bisa berpikir lebih jernih gitu, bukan untuk masuk terus ke dalam kegelapan, tapi sebetulnya kita bisa keluar. Nah, ini pertanyaan serius untuk kita semua. Gak usah dijawab sekarang, tapi untuk dipikirkan. Tapi ini tidak saya mau jawab sekarang. Saya tidak akan menjawabnya. Nah, kita punya pertanyaan klise berhubungan dengan itu. Apakah sebuah fiksi harus menawarkan moral cerita? Atau posisi moral atau posisi etis? Saya berpendapat tidak harus, asalkan cerita itu bagus. Nggak enak nih. Kalau bagus, ya kayak kalau orang cakep, dia mau jahat juga nggak apa-apa gitu. Kita masih suka lihatnya. Tapi kalau dia nggak cakep, kita menuntut dia benar. Cerita juga begitu. Kalau cerita bagus, kita tidak menuntut moral cerita, kita tidak menuntut ideologi-ideologi kita terpenuhi. Kalau ceritanya bagus, ya fiksi harus sedemikian bagus sehingga kita tidak membutuhkan moral cerita atau posisi etis pengarang. Kalau saya masih merasa perlu ada moral cerita atau posisi etis pengarang, besar kemungkinan cerita itu sebagai cerita pada dirinya sendiri kurang bagus. Artinya apa sih cerita kurang bagus? Artinya adalah berarti keutuhan di dalam dirinya si cerita itu kurang kuat, kurang bagus, kurang ikatannya kurang kalis gitu. Sehingga akhirnya saya membutuhkan keutuhan dengan dunia di luar cerita. Nah, untuk Kumcer ini, saya paling suka Rumah Kedua Ibu. Inilah cerpen yang saya paling menikmati kegelapannya karena memang digarap dengan bagus sekali. Cerita di sini begitu kompak ya, padat, diceritakan juga secara puitis, absurd, imajinasinya atau gambarannya begitu kuat. Ini cerita kira-kira bercerita tentang seorang anak perempuan yang adegannya adalah menyeret mayat ibunya sendiri untuk ke rumah kedua, yaitu mau dimakamkan, mau dikuburkan. Makamkan terlalu sopan ya, mau dikuburkan. Dia menyeret mayat ibunya sekaligus bercakap-cakap dengan mayat itu. Jadi secara image itu sangat kuat, bagus, dan puitis sekaligus. Dan metafor dan imaji berikatan jadi satu. Misalnya ketika, maksud saya metafor dan imaji itu apa sih? Misalnya kira-kira gini, ada satu contoh ya. Si anak ini menyeret dan mayat itu terasa makin berat. Terus si ibunya bertanya, ibunya udah jadi mayat tapi dia bisa bertanya. Jadi absurd ceritanya tapi bagus sekali. Nanyanya, apakah hidup seberat ini, Nak? Nah, jadi antara kata berat yang kita tahu hidup berat itu adalah sebuah metafor atau sebuah pengungkapan tentang susahnya hidup, langsung berhubungan dengan anak itu menggotong mayat yang makin lama makin berat. Dan di sini juga
ironi antara hidup berat dan kematian yang berat. Itu bagus sekali ironinya. Dan di dalam cerpen ini, di tengah absurditas dialog itu, kita kadang-kadang menemukan kebenaran. Ini cerita yang sangat bagus, Rumah Kedua Ibu, dan karena itu cocok sekali dia dijadikan judul kumpulan cerpen. Saya pendek aja lagi, sedikit lagi. Yang paling buat saya mengganggu, kalau saya harus pilih cerpen yang paling bagus adalah Rumah Kedua Ibu. Dan cerpen yang salah satu cerpen yang paling mengganggu buat saya adalah Sihir Bibi Buntung. Ya, judulnya menarik ya. Nah, ini menurut saya cerita yang berbalikan dengan Rumah Kedua Ibu. Kalau Rumah Kedua Ibu padat sekali, bagus. Nah, yang Sihir Bibi Buntung ini buyar. Ceritanya buyar. Dia nggak padat, tokohnya terlalu banyak dan tidak berikatan satu sama lain. Terus diametral juga bertentang beda juga kalau sosok Rumah Kedua Ibu ini padat, tidak ada usaha untuk memanjang-manjangkan cerita atau memanjang-manjangkan rahasia. Jadi ceritanya, ketegangan cerita itu terjadi sekalipun kita elemennya disodori di awal gitu, nggak ada rahasia yang terlalu ditutup-tutupi. Sementara pada Sihir Bibi Buntung, ceritanya adalah seorang narator yang bercerita kepada orang kedua yang dia sebutnya si engkau atau kau. Dan di dalam cerita ini siapa kau itu kayak disembunyi-sembunyikan, ditahan-tahan tentang siapa dia. Hanya efeknya sebetulnya kayak menahan misteri cerita aja, tapi ini suatu penahanan yang berlarat-larat yang akhirnya juga kita tahu bahwa sebetulnya kalau maksud saya gini, kalau tadi ini saya sering mengatakan buat cerita yang menahan rahasia tapi sebetulnya tidak penting itu nggak fair sebetulnya. Jadi dia menyembunyikan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu disembunyikan, atau ceritanya jadi hanya bergantung pada penyembunyian rahasia itu. Kalau dikasih tahu jadi buyar ceritanya, terus dipanjang-panjangin baru ditunjukin di akhir dan nggak menarik, nggak asik juga. Nah, cerita ini tidak asik, Sihir Bibi Buntung. Nah, karena ceritanya tidak asik, maka saya jadi menuntut hal-hal yang ekstrinsik. Jadi tadi ya, karena ikatan intrinsiknya nggak bagus, maka saya menuntut hal yang ekstrinsik. Misalnya adalah sikap pengarang dalam cerita. Nah, di sini justru saya mau mempertanyakan teman-teman yang mengatakan bahwa Udi ini mungkin menggunakan atau kita bicara tentang hal-hal yang feminis di sini. Menurut saya cerita ini sangat bisa dikomplain oleh saya yang feminis gitu misalnya ya. Ini cerita tentang si narator bercerita bahwa dia adalah seorang perempuan karir yang sukses, dan dia sukses karena mendirikan situs feminisme. Ya menurut saya harusnya situs feminis ya, bukan atau situs tentang feminisme. Itu juga satu yang harus diperbaiki menurut saya, penggunaan kata feminisme atau feminis. Jadi diceritakan bahwa si tokoh ini perempuan karir yang mendirikan situs-situs feminis yang banyak pengikutnya. Jadi dia seorang tokoh feminis yang dipercaya, tapi ternyata dia tergantung secara seksual pada laki-laki. Dan kemudian jalan cerita bergerak di seputar ketergantungan seksual dia itu. Ketergantungan seksual dia pada laki-laki, kemudian kegilaan ibu dan bibi yang penuh dengan kekerasan dan macam-macam yang kita kadang-kadang tidak tahu kenapa kekerasan ini harus terjadi dan apa hubungannya dengan dia menjadi feminis tadi. Dan di dalam cerita ini justru saya mau bertanya, kenapa sebetulnya kalau kita membuang aja itu tokoh itu adalah seorang feminis, cerita itu juga sama aja berjalannya. Jadi dengan adanya feminis kita jadi malah bertanya-tanya, ini maksudnya apa sih, mau ngeritik feminis atau gimana gitu. Di sini tadi tapi yang saya mau katakan adalah satu ya, pertanyaan mengenai pesan atau posisi moral atau posisi etis pengarang itu munculnya jika cerita nggak bagus atau nggak sukses.
Jadi itu ya, ini pertanyaan saya jadi begitu. Jadi di sini justru kita bertanya sebetulnya sikap cerita ini pada feminisme apa? Yang kalau ceritanya bagus, pertanyaan itu tidak muncul. Oke, itu salah satu cerita yang saya nggak suka. Nah, kalau kita mau menggunakan kerangka-kerangka feminisme, mungkin yang agak cerah adalah cerita tentang penari keraton tadi. Dua cerita terakhir, Ketawang Astamurti dan Ketawang Puspawarna. Ketawang Astamurti digarap manis, bagus sekali, halus. Dia bercerita tentang seorang penari yang udah berumur. Dia punya, si penari ini punya kisah cinta dengan lelaki muda, dan latar belakangnya adalah feodalisme dan patriarki keraton, dan si tokoh perempuan memutuskan untuk meskipun dia jatuh cinta tapi dia tidak mau larut dalam cinta itu. Ketawang Puspawarna digarap kurang bagus apalagi dibanding Ketawang Astamurti. Ya, ikatan elemennya juga tidak kuat, agak buyar juga sebagai cerita. Ada deskripsinya juga kurang, menurut saya masih lebih banyak penjelasan-penjelasan ketimbang suatu adegan-adegan atau suasana yang bagus atau suasana yang kuat. Tapi sekali lagi kedua cerita ini punya posisi etis lah ya. Jadi cerita Ketawang Puspawarna meskipun digarap tidak sebaik Astamurti, tapi barangkali buat teman-teman feminis cerita ini bisa diterima sebagai suatu kritik budaya dan sosial. Buat teman-teman cultural studies juga bisa melihatnya seperti itu. Jadi kita masih bisa melihatnya sebagai suatu kritik budaya dan sosial melalui cerpen. Jadi demikianlah, di sini kita melihat bahwa di level pertama kita bisa menikmati cerita semata-mata berdasarkan selera atau hasrat-hasrat kita. Jadi kalau kita punya selera gelap, hasrat-hasrat yang gelap, dan itu sah, kita sangat mungkin bisa menikmati kumpulan cerpen ini. Kedua, kita juga bisa mengapresiasi penggarapan suatu karya. Jadi kita bisa menikmati, bagaimana sebuah cerita itu digarap dengan asik, bahasanya bagaimana, metafornya bagaimana, dan itu juga terpenuhi oleh beberapa cerita di dalam kumpulan cerpen ini. Dan memang ada elemen intrinsik dan elemen ekstrinsik cerita seperti kita pelajari di sekolah. Nah, hubungan antar elemen itu apa? Tadi kira-kira yang ekstrinsik tidak selalu bisa dilepaskan dari yang intrinsik, terutama jika yang intrinsik itu kurang kuat. Jika sebuah cerpen tidak utuh pada dirinya sendiri, tidak menjadi kompak dan menjadi suatu cerita yang sangat kuat membangun dunia sendiri, maka disitulah kita mulai menuntut adanya elemen ekstrinsik, antara lain pertanyaan mengenai sikap etis, mengenai pesan moral, dan lain-lain. Tapi tetap secara keseluruhan, kumpulan cerpen Rumah Kedua Ibu adalah satu dari beberapa cerpen terbaik di Indonesia tahun ini. Jadi selamat, terima kasih. Sekian presentasi saya. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Tadi udah dijelaskan teman-teman dari sedikit, aku mengulangnya dari Mbak Ayu tadi udah menjelaskan mengenai cerpen-cerpen dalam Rumah Kedua Ibu. Terus ada ngomongin soal fiksi gelap ya tadi, fiksi gelap, terus awal munculnya di Indonesia, dan yang paling menarik tentu bagaimana Mbak Ayu melihat cerpen-cerpen dari Mbak Udi gitu. Tadi ada salah satu cerpen yang berjudul Sihir Bibi Buntung. Kalau sebelum-sebelumnya tadi menjelaskan dari elemen intrinsiknya, kayak bagaimana Mbak Ayu sangat menyukai Rumah Kedua Ibu yang padat. Di sini di cerpen Sihir Bibi Buntung, Mbak Ayu menuntut penulis dari mempertanyakan dari sisi atau elemen
prinsipnya kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada Prof. Pening. Halo, Prof. Pening. Ya, selamat malam Mbak Balkis. Selamat malam. Sudah siap pakai TPP ya, Prof? Ya, biar mudah diikuti ya. Ya. Oke, ini tadi Mbak Ayu saya kira sudah menjelaskan dengan sangat komprehensif ya, yang apa namanya, sudah bisa dilihat Mbak? Sudah. Ya, sebentar ya. Oke, ya. Baik, saya kira tadi Mbak Ayu sudah menjelaskan dengan sangat detail ya, karena Mbak Ayu sendiri adalah penulis handal yang ini sebentar lagi saya juga menganalisis tulisan Mbak Ayu yang akan terbit di sebuah jurnal internasional pada bulan Mei yang akan datang gitu ya. Dan mahasiswa saya juga banyak meneliti tulisan-tulisan Mbak Ayu, jadi saya kira Mbak Ayu memiliki pengalaman sebagai insider di dalam konteks membedah kumpulan cerpen ini, sementara saya lebih ke outsider karena saya belum pernah satu kali pun menulis cerpen, tapi saya ngeritiki cerpen ke sana kemari lewat tulisan-tulisan gitu ya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Mbak Udiati sudah menulis kumpulan cerpen ini gitu ya. Jadi saya ini beberapa hari ini saya cicil satu persatu membaca tulisannya Mbak Udiati, dan cerpen yang di dalam konteks estetis, saya kira kalau kita bicara estetika dalam sastra, dalam seni, ada sesuatu yang kadang-kadang malam jadi nggak bisa tidur, gini apa ya gitu ya, ada sesuatu yang menggelisahkan misalnya seperti itu ya, itu terjadi setelah saya membaca beberapa cerpen Mbak Udiati. Nah, tadi sudah dijelaskan ya oleh Mbak Balkis dan juga Mbak Ayu Utami bahwa buku kumpulan cerpen ini kan terdiri dari 14 cerita pendek. Dan saya kira dari hampir keseluruhan ya cerita pendek ini memang terfokus pada ranah privat dan banyak aspek-aspek seksualitas yang menjadi bagian penting dari kumpulan cerpen ini, gitu ya. Jadi dari awal sampai akhir saya kira aspek-aspek seksualitas yang beragam, ya, mulai dari seksualitas dalam konteks sebagai sesuatu yang simbolis sampai kepada sesuatu yang cukup material, ya, sesuatu yang dilakukan, gitu ya. Yang lain sesuatu yang menjadi satu narasi, tapi yang di sisi lain sebagai sesuatu yang memang betul-betul itu adalah sebuah sexual relation ya antara orang-orang yang berbeda. Nah, cerpen-cerpen itu bercerita tentang berbagai hal saya kira ya, terutama terkait dengan kehidupan konjugal, kehidupan pasangan dan keluarga gitu ya. Cuman memang yang saya lihat di situ yang dimaksud dengan konjugal, yang dimaksud dengan pasangan dan keluarga di dalam konteks cerpen ini berbeda dengan konsep dalam tataran normatif. Ada sesuatu yang konstruksi konjugal, relasi pasangan, relasi di dalam keluarga yang berbeda dari bayangan normatif mengenai relasi konjugal, relasi pasangan, dan relasi keluarga. Nah, secara alur ya, saya kira di awal-awal sebagian besar cerpennya itu menurut alur lurus ya, sementara semakin ke belakang saya melihat ada banyak flashback ya, yang kebetulan saya cari-cari ini ada pola yang berbeda tidak dari penulisan alurnya. Jadi yang di awal itu saya kira cukup lurus, tapi mulai ke belakang di tengah itu mulai ada alur-alur yang flashback begitu. Saya kira ini alur-alur yang kadang bolak-balik itu menjadi satu kekuatan ya dari sebuah cerita pendek. Kadang-kadang kita mencari ya, membuat orang terkesima karena cara membawakan ceritanya gitu. Nah, juga seperti halnya kebanyakan cerpen, saya kira klimaks dari cerita ini di sini saya kira mencengangkan yang tadi disampaikan oleh Mbak Ayu, ada aspek-aspek kekerasan di situ ya.
Jadi sebagai pembaca kita ini seakan harus berhadapan dengan cerita yang harus ditebak, gitu ya. Siapa sih itu ya? Siapa subjek tersebut? Dan apa yang dilakukannya yang berada di luar normativitas itu. Jadi pembaca ini seperti harus menebak di awal, meskipun akhirnya tahu siapa sih sebetulnya di belakang. Misalnya siapa sih sesungguhnya disebut dengan kekasih itu, gitu ya. Jadi ini sesuatu yang saya kira sangat jamak ya di dalam banyak penulisan cerpen-cerpen di Indonesia. Nah, kemudian terkait dengan posisionalitas subjek ya. Saya pernah menginterview teman-teman dari komunitas sastra yang ada di Jogja karena saya penelitian tentang komunitas sastra. Itu memang kebanyakan laki-laki itu bisa menulis dengan bebas, siap. Dia menjadi naratornya siapa? Perempuan, laki-laki gitu ya. Tetapi kalau perempuan ini memang kebanyakan menaratori perempuan sendiri gitu. Kenapa tidak menyeberang ke yang laki-laki gitu. Jadi seperti ada eksplorasi yang masih belum maksimal gitu ya dari kepenulisan perempuan terkait dengan dia menarasikan siapa sih sebetulnya. Tapi di dalam tulisan ini saya kira ada penarasian yang cukup bervariasi, di mana naratornya kadang perempuan, kadang laki-laki, dan kadang queer gitu ya. Jadi saya melihat ada aspek gender diversities yang secara normatif ini seringkali ditolak dalam konteks masyarakat masa kini ya, meskipun kita itu sebetulnya di dalam konteks gender diversities, misalnya kita berbicara mengenai transgender dan lain sebagainya, itu kita sebetulnya pangling ya dengan praktik ini. Jadi saya kira praktik ini kita menjadi pangling terhadap praktik ini karena apa ya? Karena kita terhegemoni sebetulnya oleh ini ya Abrahamic religion ya, yang memang memberikan aspek yang cukup menolak ya praktik-praktik ini. Tapi saya kira di dalam konteks tulisan ini cukup bervariasi bagaimana Mbak Udiarti ini mencoba untuk menjelaskan penarasian gender diversities ini. Kemudian juga dari nama-nama ini seperti tidak tampak gendernya ya. Jadi ada kata harap, nama harap misalnya ya. Meskipun kalau dalam bahasa Inggris itu hope itu seringkali adalah perempuan, gitu. Tapi di dalam konteks Indonesia harap ini laki-laki atau perempuan gitu ya. Langgeng itu kadang laki-laki, tapi banyak juga yang perempuan. Loksat, tunyang dan lain sebagainya. Jadi ada gender yang sengaja dikaburkan dan saya kira ini menurut saya ini secara sengaja dibuat oleh pengarang. Kemudian dari sisi representasi subjek ya. Jadi kita melihat ada diversitas subjek-subjek yang sebagai tokoh di situ ya. Misalnya pelacur yang dijadikan objek tulisan oleh pengarang di dalam cerita ya. Jadi menggunakan penggunaan kata pelacur di situ ya, seperti tadi dikatakan Mbak Ayu Utami. Terus kemudian penjaga rumah bordil yang di akhir tampak memiliki penyesalan ya karena melihat seorang anak SMA yang pernah berada di rumah bordilnya kemudian meninggal gitu ya. Terus kemudian gelandangan yang tinggal di gorong-gorong, pemilik angkringan yang mengkhianati temannya, tabib pembuat ramuan teh, penari tayub sebagai objek seksual. Ya, jadi kita melihat saya kira di sini ada aspek penceritaan lebih condong ke kelas menengah ke bawah. Yang mereka hidupnya ini dipenuhi kerentanan karena kelas sosialnya, karena situasi ekonominya. Jadi ada variasi kegetiran hidup yang dimunculkan di dalam tulisan ini ya. Jadi kalau saya melihat ada persoalan interseksionalitas di mana ketika kita berbicara mengenai laki-laki, perempuan, ternyata nasibnya berbeda-beda itu terkait juga dengan posisi sosial dia di dalam masyarakat. Kemudian yang lainnya objek yang diceritakan ya saya kira ada misalnya satu cerita yang cukup jelas di sini adalah laki-laki mandul yang tidak memiliki kemampuan seksual dan saya kira ini kan mendekonstruksi narasi common sense di dalam penceritaan karena biasanya di dalam cerita yang common sense yang mandul yang dipertanyakan yang ditolak itu adalah perempuan. Tapi di dalam konteks ini adalah laki-laki, begitu ya. Terus kemudian transgender yang berada di dalam hierarki yang lebih rendah daripada kelompok queer yang lain, gay misalnya.
sehingga dia kalah berkompetisi. Gitu. Jadi ada hierarki gender di mana di dalam kelompok queer sendiri itu ada level-level ya, dan transgender ini saya kira kalau saya tidak salah baca ya, ini berada di dalam hierarki yang lebih mengenaskan begitu ya. Kemudian berbicara mengenai boneka seks, ini sesuatu yang tabu di dalam masyarakat kita, yang masih tabu. Kemudian tentu saja tadi yang disampaikan Mbak Ayu Tami, praktik zoofilia, ini tabu yang lain ya. Zoofilia ini relasi seksual dengan hewan ya. Anak SMA yang hamil mengakhiri hidupnya, ibu yang memiliki posisi yang sangat kuat di dalam keluarga sehingga tampak seperti monster ya, seperti ada pemonsteran ya di dalam konteks ini. Kemudian ayah yang tidak hadir di dalam keluarga. Ya, jadi banyak di dalam cerita ada beberapa ini ketidakhadiran ayah. Jadi ayah ini ada dan tiada. Jadi disebut ayah, tetapi sebetulnya tidak betul-betul hadir di dalam cerita. Jadi di sini kita melihat ada moralitas dari sisi-sisi yang berbeda yang diceritakan oleh pengarang di sini. Kemudian aspek vokalisasi cerita, kalau kita lihat ya, PSK ini dalam tatanan sosiologis kan seringkali diceritakan sebagai gaze laki-laki, sebagai visual pleasure, sebagai kesenangan laki-laki. Nah, di dalam cerita ini perempuan PSK ini digambarkan memiliki segala kualitas, digambarkan memiliki determinasi seksual terhadap pasangannya, ya. Dan ini kita bisa secara teoritis bisa melihat konteksnya hetaira yang digambarkan Beauvoir ya. Meskipun pada akhirnya tetap saja perempuan yang PSK yang kuat berkualitas ini tetap menjadi objek seksual yang dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi laki-laki. Jadi di sini saya melihat bahwa dijelaskan adanya struktur sosial yang demikian kuat, bahkan digedor oleh perempuan yang cerdas dan berkuasa sekalipun. Jadi ada tatanan struktural yang betul-betul kuat, ya, struktur sosial yang sangat kuat. Aspek lain vokalisasi cerita ini ya, seperti yang tadi saya kira ini banyak di dalam cerpen ini ya, istri yang berkuasa karena kecantikannya bisa memilih laki-laki dalam relasi seksual ya, tapi kembali ini tapi sebetulnya dia tetap terbelenggu dalam tatanan sosial. Karena apa? Karena diceritakan harus memiliki anak, anaknya harus cantik ya. Jadi ada tataran norma yang tetap dipercayai meski seakan-akan ada aspek yang ingin dikeluarkan dari yang normatif tersebut ya. Laki-laki yang takut istrinya tidak puas karena fisiknya ya, jadi ada dikonstruksi terhadap common sense ini kembali muncul ya, kritik sesuatu yang dibalik ya dari keberadaan seksualitas laki-laki, saya kira ditemukan di dalam cerpen ini. Kemudian ada satu hal yang sangat menarik ya, melawan normalisasi ini ya. Jadi pertama adalah hubungan queer yang kompleks ya, ada hierarki yang seperti saya jelaskan tadi ya, relasi queer yang tidak equal seperti hanya pasangan heteronormatif ya, laki-laki atau berjaya gitu. Jadi ada persoalan yang lebih kompleks digambarkan selain hanya persoalan relasi opositif ya antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, soal imajinasi di sini adalah boneka seks ya. Kalau kita merujuk pada pemikiran Haraway mengenai teknologi sebagai bagian dari manusia, ya, boneka seks ini, ya, ini adalah sebuah teknologi dan teknologi yang dipakai oleh individu, teknologi of the self, ya, karena self memiliki mekanisme melawan struktur, gitu. Struktur tidak memiliki partner, struktur enggan berhubungan dengan orang lain, ya. Tetapi kemudian pada akhirnya di dalam cerita ketidaknormalan ini kemudian berhadapan dengan polisi moral. Gitu ya. Jadi ada teknologi of the self yang dimunculkan, tapi kemudian pada akhirnya ketidaknormalan ini berhadapan dengan polisi moral, gitu ya. Kembali berhadapan dengan struktur yang ada dalam masyarakat. Kemudian kompleksitas lain adalah persoalan zoofilia. Ya, dalam kehidupan sosial ini diposisikan sebagai perilaku yang menyimpang, kekuasaan yang. Tapi di sini kalau saya melihatnya, oke, ini satu perilaku menyimpang, tapi di dalam situ yang saya lihat adalah relasi kekuasaan yang timpang. Jadi anak perempuan ya yang menjadi korban struktur kekuasaan lain. Ibu ya atas nama keselamatan anak perempuan kemudian menyerahkan anaknya kepada praktik zoofilia ini,
kembali ketidakhadiran ayah, kenakalan bibinya yang merebut ayah dari ibunya. Jadi zoofilia ini bagian dari eskapisme dari tokoh perempuan yang menjadikannya sebagai fragmented subject, gitu ya. Jadi ini bagian yang cukup kompleks saya kira dari persoalan zoofilia yang dihadirkan ya. Kita kadang-kadang tidak bisa menerima sesuatu yang seperti ini ya di dalam konteks moral begitu, tetapi diceritakan di dalam cerita. Lalu hierarki ya, rivalitas yang kompleks ya, terutama terkait seksualitas secara vertikal relasi anak dan ibu. Ini menjadi judul kumpulan cerpen ya, yang tadi sudah disampaikan Mbak Ayu ya, Rumah Kedua Ibu. Kita melihat di sini ada eksploitasi ibu terhadap anak untuk keuntungan finansial. Jadi ini bagian dari monsterisasi perempuan yang muncul dari cerpen. Apakah ini hanya ada dalam masyarakat kelas bawah? Ya, saya kira di dalam kehidupan sosial kita melihat banyak sekali ya orang tua kelas atas yang menjual anaknya misalnya di media sosial. Jadi ini refleksi yang cukup kompleks kalau kita bisa melihat aspek ekstrinsiknya. Ya, kembali di sini anak perempuan di sini mengalami multiple domination. Ya, jadi ibu menjual tubuh anaknya kepada rentenir yang meminjamkan uang pada ayahnya yang melarikan diri, jadi ayahnya nggak hadir sebetulnya di dalam cerita. Hanya diceritakan bahwa anak ayahnya yang meminjam uang kepada rentenir melarikan diri, ibunya membayar dengan tubuh anaknya. Jadi ini perempuan yang mengalami multiple domination langsung dari ibunya karena dijual oleh ibunya dan tidak langsung karena bagian dari impact yang dilakukan ayah. Jadi perempuan menjadi sosok yang horor, tetapi ini terjadi karena posisi subordinasinya, vis-a-vis suaminya. Nah, secara horizontal ini bagian-bagian akhir presentasi saya. Jadi secara horizontal ini ada relasi-relasi pasangan, perselingkuhan, hubungan tidak seimbang, tetapi bersifat tetap hierarkis ya. Korbannya bisa siapa saja dari kalangan mana saja. Nah, ini yang terakhir yang perlu dipastikan adalah bahwa cerita yang tampak bahwa ada male gaze ya di dalam cerita, misalnya ketika berbicara mengenai dada perempuan yang membuncah ya kalau kata Eka Kurniawan, apakah merupakan kritik pengarang terhadap situasi di mana perempuan ini diposisikan sebagai pleasure bagi laki-laki. Jadi kita ingin memastikan cerita yang tampak bahwa ada male gaze ini merupakan kritik pengarang terhadap situasi di mana perempuan itu adalah pleasure bagi laki-laki. Yang kedua, apakah penguatan perempuan sebagai subjek itu untuk melawan struktur itu di dalam diri pengarang dan bukan terbenam, pengarang tidak terbenam di dalam struktur itu sendiri, gitu ya. Bahwa pengarang ada usaha untuk membuat penguatan perempuan sebagai subjek yang bisa melawan struktur dan tidak terbenam di dalam struktur itu sendiri. Yang ketiga, seberapa kuat pengarang menciptakan subjek terdominasi yang bisa melawan, gitu ya. Dan yang keempat, bagaimana subjektiviti ini diposisikan di dalam cerpen. Karena saya kira perempuan yang menceritakan tubuhnya itu berbeda dengan laki-laki yang menceritakan tubuh perempuan. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik ya untuk diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Opening tadi pemaparannya cukup singkat, namun tetap padat ya. Kalau tadi opening sudah mengatakan bahwa melihat cerpen dalam Rumah Kedua Ibu ini dari sisi luar atau outsidernya gitu. Kemudian tadi ada beberapa pertanyaan di akhir yang mungkin nanti bisa kita tanyakan langsung ke Mbak Udi gitu. Nah, kira-kira sekarang mungkin langsung masuk ke ini ya, sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk teman-teman kalau misalnya mau bertanya bisa langsung on cam atau open mic. Dan kalau misalnya nggak bisa melalui room chat. Mungkin
Kalau misalnya belum, tadi kita bisa ke Mbak Udi dulu ya. Halo Mbak Udi. Halo Balkis. Oh ya, raise hand dulu nih dari Mas ini panitia. Kalau misalnya mau bertanya bisa raise hand dulu. Tadi dari langsung ada pertanyaan. Mungkin bisa langsung masuk ke tanya jawab ya Mbak Udi. Nanti ini pertanyaan dari Prof. Pening yang di akhir mungkin bisa dijawab. Iya, bisa. Pertama dari Fikri Umar. Saya Fikri Umar Salkarawang. Apakah ada sebuah kisah atau pengalaman tertentu sehingga ada kaitannya dengan buku yang kini akhirnya terbit untuk bisa kita baca dan nikmati bersama misalnya. Mungkin ini nanti dijawab oleh Mbak Udi ya. Kemudian dari Ra. Hari ini mahasiswa sastra kerap diharapkan melakukan pembacaan cerita menggunakan diskursus kajian budaya. Karena itu, pembacaan sastra yang apa adanya kerap absen. Kira-kira bagaimana Mbak Ayu dan Prof. Pening melihat itu? Nah, ini untuk pertanyaan pertama, langsung ke Mbak Udi dari Firki Umah. Ya, makasih Balkis. Pertanyaannya kurang lebih, apakah ada sebuah kisah atau pengalaman tertentu yang berkaitan dengan buku yang saya tulis? Kalau pengalaman secara langsung sih sebenarnya tidak ada gitu, tapi pengalaman yang saya peroleh dari apa yang saya lihat itu ada, dan sebagian besar memang seperti itu. Kayak misalkan satu cerpen saya yang berjudul Sunur yang saya tulis di tahun 2015 kalau nggak salah. Sunur itu adalah orang gila yang dia punya kekasih yang sama-sama gila juga, tapi Sunur ini merasa dia tuh nggak gila gitu. Dia mempertanyakan bahwa yang gila tuh sebenarnya siapa sih, orang-orang waras di sekelilingku atau aku gitu. Karena di suatu adegan di cerpen itu si Sunur orang gila ini tuh ketemu dengan orang yang di situ saya nulisnya pegawai negeri yang pegawai negeri itu mencemooh apa yang dilakukan Sunur karena dia gila dan sebagainya gitu. Kemudian Sunur bertanya balik, yang nggak waras tuh siapa gitu. Sebenarnya saya ada tokoh Sunur ini, tapi namanya tentu saja bukan Sunur, tidak bernama. Saya di masa saya kecil, SD, SMP, ketika saya tinggal di Karanganyar di Solo itu, saya di lingkungan saya ada sosok orang yang punya gangguan jiwa, tapi dia orang yang sangat tertib gitu loh. Waktu saya melihatnya ketika saya SD waktu itu, SD SMP itu, dia tuh membuat sebuah tanda pada trotoar soal kamu kalau harus jalan kaki itu di sebelah kiri. Jadi dia membuat garis gitu supaya orang kalau jalan berpapasan tuh nggak bertabrakan gitu. Jadi kalau kamu jalan tuh ya yang sebelah kiri, jadi cross gitu. Ada hal yang dilakukan, keteraturan yang dilakukan itu tuh muncul dari seorang yang dicap punya gangguan jiwa gitu, yang setiap hari berkeliling entah kemana menggunakan bajunya yang lusuh itu, tapi dia punya bisa punya pikiran seperti itu gitu. Dan saya waktu itu ketika masih remaja takjub gitu melihatnya, kayak kok bisa orang gila seperti ini. Nah kemudian saya ingin menulisnya dalam cerita pendek saya itu, tapi saya tidak mungkin melakukan sebuah wawancara gitu untuk mengetahui bagaimana kehidupan kamu dan sebagainya gitu. Makanya saya di situ membayangkan gitu apa yang kemungkinan terjadi pada dia, apa yang dia rasakan, atau apa sih sebenarnya menjadi pertanyaan dia sebagai orang yang dicap punya gangguan kejiwaan seperti itu, dan bagaimana dia memandang masyarakat di sekitarnya. Kemudian saya
saya mencoba untuk menuliskannya di situ. Sebagian besar tulisan-tulisan saya itu memang saya peroleh dari apa yang saya lihat, dan kemudian saya kembangkan sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan juga yang ada di kepala saya gitu. Seperti itu sih. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaannya Virgi. Nah, itu tadi Mas atau Mbak ya Kak Virgi, dari jawaban dari Mbak ya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Oh, udah jempol dari Mbak. Mbak Udi cukup ya? Udah cukup, mungkin bisa yang ke pertanyaan kedua. Yang kedua ini bisa ditanyakan untuk Kuning dan Mbak Ayu nih. Tadi soalnya Mbak Ayu sempat bicara bahwa supaya kita membaca cerita itu apa adanya dulu, baru ideologi-ideologi itu nanti bisa dipakai di belakang. Tapi biasanya mahasiswa sastra memang bukan dipaksa, memang itu keharusan ya, karena kuliah tugas-tugas biasanya harus melakukan suatu kritik sastra dengan diskursus kajian budaya. Silakan mungkin Prof. Kuning dulu atau Mbak Ayu. Ya, saya dulu Mbak Ayu. Ya, Baik ya. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan kajian budaya di sini, saya mungkin maksudnya adalah culture studies gitu ya. Jadi memang ada point of view yang berbeda gitu ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai sastra, otomatis kan ada aspek-aspek yang sebetulnya itu dinamis ya, bagaimana menganalisis sastra ketika kita menggunakan pendekatan yang cukup strukturalis, yang melihat aspek-aspek di dalam karya sastra, kemudian dengan pendekatan yang cukup poststrukturalis, di mana pengarang itu menjadi penting gitu ya. Jadi sebetulnya ini di dalam kajian sastra itu sendiri tidak tunggal di dalam menganalisis sastra ya. Jadi ada yang sangat close to the text ya, ada melakukan readings itu dengan close reading, tapi kemudian pendekatan-pendekatan lebih poststrukturalis yang melihat bahwa sastra itu tidak bisa hanya dilihat secara objektif inside the text, maka dia harus keluar dari teks itu sendiri, dan keluarnya kemana? Ya keluarnya ke pengarang, keluarnya ke konteks sosial pengarang, gitu ya, bahwa pengarang pun terkait ya, berkomunikasi dengan sosialnya ketika menciptakan karya itu. Gitu. Sementara kalau di dalam kajian yang disebut sebagai cultural studies itu cara berpikirnya berbeda lagi. Karena apa? Di dalam cultural studies kadang-kadang orang tidak tertarik dengan isi cerita sastranya, tapi dia tertarik misalnya dengan dengan ini cover sastranya, cover bukunya, gitu ya. Tertarik dengan misalnya dengan pendekatan yang sering disebut sebagai critical discourse analysis, gitu ya. Itu tertarik dengan relevansi antara karya dengan pengarang dan dengan ini juga dengan publishernya, sehingga kemudian peneliti dalam cultural studies itu melakukan interview juga ya, melakukan grounded research dengan cara meneliti pengarangnya, interview pada pengarang, kemudian interview kepada desainer bukunya. Mungkin di sini kan ada ya gambar-gambarnya ya, ada lukisan-lukisan yang di dalam gambar-gambar di dalam setiap babnya itu. Nah, itu tertarik juga masuk ke dalamnya, atau tertarik kepada bahasanya yang ada di dalam karya itu. Jadi memang ini hubungannya dengan variasi di dalam meneliti, tapi memang kembali kita sebetulnya kalau di Indonesia masih di kotak-kotak gitu ya. Jadi kalau sastra itu ya sastra, kalau kajian budaya nanti jangan hanya sastra saja, harus ada aspek di luar sastra. Tetapi sebetulnya kalau kita di dalam konteks penulisan di luar negeri ya, itu sudah cair ya, kita bisa menulis apa saja dalam konteks apa saja, dan sesuai, yang penting adalah secara metodologis itu bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu saja kalau dari saya, Mbak Balkis. Terima kasih. Yang saya ingin menambahkan tentu saja, saya kira
dunia akademis punya tuntutannya sendiri ya. Dan itu dunia yang penting untuk melatih kita berpikir dengan cara ilmiah, punya metodologi, dan itu dibutuhkan oleh masyarakat. Cuma mungkin kita harus ingat bahwa dunia akademis itu bukan satu-satunya dunia di dalam kehidupan kita. Jadi ya udah, ketika kita berada di dunia akademis, kita membutuhkan latihan untuk berpikir ilmiah. Tapi ya kita tahu bahwa kita tidak harus ilmiah selama 24 jam dalam sehari. Jadi ada pengalaman-pengalaman lain yang dibutuhkan, yang dikembangkan di luar dunia akademis. Nah sebetulnya mengenai ini kita udah mengenai kritik sastra, sebetulnya perdebatan sudah terjadi dari tahun 60-an. Itu yang terkenal adalah polemik antara kritik sastra yang analitis atau yang akademis. Aliran waktu itu disebutnya aliran Rawamangun versus aliran Ganzheit. Jadi apakah kritik sastra itu bersifat akademis? Nah efeknya adalah kritik ini akan memperlakukan karya sastra seperti objek, dipotong-potong jadi mati aja kayak kadaver gitu ya. Karya sastra jadi kayak kadaver, dipotong-potong, dianalisis, tapi apa yang hidup dari dia, keindahan dia, kenikmatan dia tawarkan tidak ada lagi. Itu salah satu model yang tahun 60 dipersoalkan, dan lawannya ketika itu adalah kritik sastra aliran atau metode Ganzheit yang ingin mendekati sastra berhubungan dengan karya sastra seperti bercinta juga gitu. Jadi melihat dan mencari hukum-hukum yang berlaku di dalam karya itu masing-masing. Jadi seperti ya mencari aturan-aturan yang muncul dalam setiap karya itu masing-masing. Nah posisi saya tadi saya bilang sih kalau kita memang dalam dunia akademis kita perlu berlatih, kan akademis itu bukan tujuan hidup ya, melainkan satu fungsi yang berguna bagi kehidupan besar. Kita tahu nggak semua orang harus masuk ke universitas sebetulnya, dan mereka tetap manusia dan tetap berharga. Jadi kalau kita melihat bahwa ya dunia akademis itu adalah bagian dari kehidupan kita, tapi bukan tujuan kehidupan kita, maka kita akan menghargai apapun bentuk kritik sastra yang disediakan di dunia akademis, karena dia merupakan latihan bagi kita untuk berpikir secara bertanggung jawab. Tapi tentu saja ada di luar itu. Nah posisi saya adalah saya sangat dekat dengan aliran Ganzheit, dalam arti kalau saya membaca sebuah teks itu saya seperti bercinta dengan teks itu. Bercinta tuh kayak apa sih? Bercinta tuh tidak membandingkan teks ini dengan hukum-hukum di luar. Jadi kalau kita bercinta kan enaknya tuh orang yang kita cintai itu tidak kita bandingkan dengan orang lain kan, tidak kita tidak ukur dengan ukuran-ukuran lain, tapi kita melihat kelebihan dan keasikan pada dia sendiri. Maka saya tidak menerapkan teori pertama-tama ketika membaca suatu karya, tapi saya akan merasa asik nggak saya baca itu. Nah, kalau asik coba kita lihat apakah memang dia secara nah asik juga soalnya ada persoalan selera. Saya juga harus memeriksa selera saya sendiri kan. Selera saya punya masalah nggak? Jadi rasa asik itu atau tadi melihat apa adanya atau mengalami seperti apa adanya itu adalah modal pertama untuk memahami suatu karya dan kemudian menganalisanya juga. Nah, cara analisanya bisa macam-macam. Tapi kalau saya tidak boleh hilangkan adalah pengakuan bahwa ini asik apa enggak, ini bagus apa enggak. Baru setelah itu kita menganalisa kenapa menurut kita ini asik, kenapa menurut kita itu bagus. Nah, saya tetap percaya bahwa ada jembatan. Kalau kita sebagai pembaca itu biasa melatih diri, maka kita bisa mempertanggungjawabkan. Misalnya, menurut saya ini bagus, coba buktikan kenapa bagus. Menurut saya ini jelek, coba kita lihat apa yang mungkin membuatnya jelek. Tadi saya coba memberi contoh ya. Kalau cerita itu secara bagus, intrinsiknya dia kuat, maka kita tidak membutuhkan penjelasan. Kita tidak membutuhkan cultural studies untuk menerangkan. Tapi begitu cerita itu gak bagus, kita membutuhkan penjelasan lain dari tempat lain. Tentu saja masih bisa dibantah karena bagus tuh apa sih? Tapi saya di sini saya kira kita bisa mempertanggungjawabkan sesuatu
ikatan elemen yang kuat untuk membuktikan bahwa sesuatu bagus. Jadi bukan soal selera. Tapi sekali lagi, ada level-level membaca ya, makanya saya bilang tadi kalau untuk pembaca umum, pembaca awam ya cukup kita menikmati suatu karya atau enggak. Dan dari situ pelan-pelan melatih sensitivitas kita untuk mempertanggungjawabkan selera-selera tadi. Gitu sih. Ya. Gitu. Ini Kak Ra, kira-kira cukup jawaban dari Mbak Ayu dan Prof. Wening? Saya coba ini nambahin sedikit, nggak ditanya tadi. Kalau misalnya tadi Prof. Wening itu menjelaskan soal dari karena beliau adalah seorang akademisi gitu, seorang dosen, pasti dekat dengan diskursus cultural studies tadi gitu. Dan tadi kalau misalnya Mbak Ayu ketika membaca suatu teks itu lihatlah teks itu apa adanya gitu. Jadi diibaratkan sedang bercinta. Nah, kalau misalnya saya biasanya kalau pas lagi kuliah terus dosen meminta untuk membuat suatu analisis gitu, entah itu tadi analisis wacana kritis atau mungkin dari post strukturalnya kayak gitu. Biasanya dosen akan memberi keleluasaan kita untuk memilih teks apa gitu, memilih teks apa yang akan dianalisis gitu. Nah, di sini juga saya sendiri nggak asal comot untuk kira-kira aku mau pakai ini karena dia memiliki wacana ini kayak gitu. Tapi lebih ke tadi ada selera gitu. Selain memang dia memiliki satu narasi di tulisannya yang memang ingin saya analisis, tapi kayak saya juga suka dengan tulisan ini kayak gitu. Ini masuk ke dalam selera saya kayak gitu. Biasanya kalau saya sih kayak gitu kayak gitu. Terus ini ada lanjut ya ke Mas Muhammad Wahyu Ramdan dari Lombok. Ini untuk Mbak Udiarti. Yeah. Apa yang memotivasi Mbak Udiarti sehingga bisa mengangkat cerita yang bergenre kekerasan dan lebih spesifiknya kayak kekerasan psikologi seksual? Silakan Mbak. Ya, makasih Balkis. Motivasi. Kalau ditanya motivasinya apa, sebenarnya ketika saya menulis masing-masing cerita-cerita ini, saya tidak berpikir soal genre tulisan saya gitu. Apakah ini akan dibawa ke fiksi yang gelap seperti yang tadi kata Mbak Ayu atau apa yang tulisan yang bagaimana? Saya ketika nulis tidak memposisikan seperti itu gitu. Jadi kenapa saya tiba-tiba menulis sebuah kekerasan, tidak ada motivasi tertentu sih, tapi saya mencoba saya sering tidak bisa tidur karena memikirkan hal-hal yang mengerikan di sekeliling saya gitu, kayak misalkan ibu yang melahirkan anak itu buat saya itu menakutkan gitu, itu mengerikan gitu, kayak perempuan sedemikian beratnya punya tugas untuk mengeluarkan nyawa baru gitu, itu adalah hal yang menakutkan buat saya gitu. Kalau kemudian hal-hal seperti itu yang membuat saya jadi ingin menulisnya. Saya pengen tahu gimana rasanya gitu, gimana rasa hal-hal yang saya bayangkan itu adalah hal-hal yang mengerikan. Saya pengen tahu rasanya, tapi kan saya tidak bisa mencicipinya secara langsung gitu. Jadi saya masukkan hal-hal yang membuat saya jadi gelisah, hal-hal yang terus saya pertanyakan itu ke dalam tulisan gitu. Dan saya membayangkan bagaimana sih rasanya ketika misalkan di situ ada banyak banget kisah-kisah yang pembunuhan dan lain-lain, itu kayak gimana sih rasanya ketika saya menulisnya ya memang mengerikan gitu, tapi di sisi lain ada ada kekhawatiran sekaligus kenikmatan gitu ketika saya menulisnya.
bukan kenikmatan yang menikmati untuk membunuh sesuatu, tapi saya melihat ada hal yang misterius di dalam sana gitu yang pengen digali lagi gitu, rasanya tuh kayak begitu gitu. Jadi kalau ditanya motivasinya apa, mungkin saya agak susah untuk menjawabnya, tapi saya bisa menjawabnya tadi seperti yang sudah saya katakan. Dan soal kekerasan psikologi seksual, saya berpikir bahwa hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas itu sudah tidak lagi harus dihindari gitu, atau harus ditutupi, tidak boleh dibahas gitu. Tapi justru buat saya hal-hal itu patut untuk kita bicarakan, untuk kita diskusikan, untuk membuka dialog-dialog yang lebih luas gitu soal seksualitas dan soal seksualitas dan lain-lain itu. Saya merasa itu perlu dan nggak harus dihindari gitu. Terutama saya sebagai perempuan menulis hal-hal yang dikatakan tabu atau sangat frontal itu kan biasanya dipandang kayak nggak lazim perempuan menulis hal-hal seperti itu. Tapi buat saya apa sih kelaziman itu gitu, kayak kenapa kita nggak boleh menunjukkannya dalam bentuk tulisan yang bisa kita otak-atik dan orang bisa membacanya, orang bisa merasakannya tanpa harus mengalaminya secara langsung gitu. Itu sih jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa terjawab oleh Wahyu. Ya, mudah-mudahan bisa terjawab untuk Wahyu. Terima kasih. Itu ya, Mas Wahyu, Muhammad Wahyu, tadi jawaban dari Mbak Udi soal motivasi ya, soal motivasi. Nah, kira-kira cukup untuk Mas Wahyu atau bisa kasih jempolnya seperti Mbak Firti tadi? Atau mungkin lagi berhalangan nggak apa-apa. Nah, ini teman-teman kalau misalnya ingin bertanya, mengkritik atau ya apapun itu, nanti kalau misalnya mau open mic bisa raise hand dulu. Kalau misalnya enggak, bisa lewat room chat. Nah, selanjutnya mungkin tadi kan ada beberapa catatan ya Mbak dari Mbak Ayu dan Prof. Ening kayak gitu. Iya. Mungkin Mbak Udi bisa menjawab mungkin dari catatan Mbak Ayu dulu tadi soal. Ya, tadi ada banyak sekali catatan dari Mbak Ayu. Terima kasih Mbak Ayu sudah memberikan pantulan-pantulan untuk karya saya, dan itu sangat jadi hal yang sangat penting untuk sanggup bekal saya berkarya ke depannya. Tadi saya mau menjawab sedikit tentang tulisan yang berjudul Sihir Bibi Buntung. Kalau boleh jujur, saya sebagai orang yang nulis tulisan itu memang banyak kekhawatiran yang saya pikirkan lewat tulisan itu, karena tadi saya tulis cerpen itu di tahun 2017 dan saya ingat kenapa saya menulisnya, ingin mencoba formula-formula lain dalam menulis gitu, kayak ya udah saya biarkan aja itu berkembang sendiri tulisannya gitu. Tapi sebenarnya di sisi lain saya ada sebuah kritikan di dalam tulisan itu. Tujuan saya menulis tema itu tuh ada sebuah kritikan yang ingin saya sampaikan di situ, tapi kemungkinan besar saya tidak menulisnya dengan begitu rapih gitu. Jadi kritik itu berterbangan kemana-mana dan kayaknya itu juga nggak perlu untuk saya utarakan. Tadinya saya menulis itu untuk mengkritik soal orang-orang yang apa ya istilahnya, hipokrit atau
saya ingat waktu itu saya merasa sangat bising dengan orang-orang yang banyak berbicara di depan soal keadilan dan lain sebagainya, soal kesetaraan dan lain sebagainya, tapi di belakang itu mereka mengkhianati apa yang mereka ucapkan gitu, dengan mereka ternyata berjalan atau bekerja dengan cara-cara yang sebenarnya mereka kritik, sebenarnya mereka gaungkan gitu. Tadinya saya menulis itu dengan kritik yang demikian gitu. Tapi memang ketika saya baca ulang lagi, memang aneh sih cerita ini. Dan waktu itu saya juga sempat diskusi sama editor saya, Faras di sini, kalau ada Faras, soal cerpen ini, layak nggak sih cerpen ini dibaca gitu. Dan karena posisi Faras sebagai editor adalah kalau penulisnya percaya untuk memasukkan tulisan itu ke dalam bukunya, ya seorang editor juga akan ikut percaya gitu kan. Kemudian saya pikir kembali, akhirnya saya memutuskan untuk oke, saya masukkan aja cerpen ini ke dalam buku tersebut untuk sekaligus sebagai apa ya, sebagai peta dari semua cerita-cerita itu gitu. Ada yang memang enak untuk dibaca, ada yang nggak enak buat dibaca, yaitu cerita yang ini gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk memasukkan cerita itu dengan tujuan demikian gitu, Mbak. Jadi memang pada awalnya ada sebuah kritik yang ingin saya sampaikan lewat tulisan itu, tapi saya sepertinya kurang mengemasnya dengan lihai, dengan baik, jadi dia berterbaran kemana-mana kritik itu dan tidak jelas kemana gitu. Itu untuk tanggapan saya untuk masukan Mbak Ayu tadi. Kemudian yang kedua, untuk Prof. Bening yang soal, saya mungkin bisa menjawab keresahan yang pertama tadi soal pandangan cerita yang tampak seperti pandangan laki-laki, apakah itu memang untuk mengkritik terhadap situasi perempuan yang diposisikan sebagai kesenangan laki-laki itu. Sebenarnya saya saya tidak menyadari kalau ternyata itu tampak seperti pandangan laki-laki gitu, karena pada kebanyakan cerpen-cerpen yang saya tulis itu saya ingin menempatkan posisi saya sebagai perempuan ketika menulis cerita tersebut gitu, dan mungkin ada hal-hal yang terlalu emosional sehingga itu malah menjadi berseberangan dengan niat saya ketika menulisnya gitu. Bisa dibilang memang ya saya ingin mengkritik pandangan laki-laki soal laki-laki yang menggunakan tubuh perempuan untuk kesenangannya, untuk hasratnya saja gitu. Saya juga ingin mengkritik itu dengan posisi saya sebagai perempuan. Ya mudah-mudahan itu bisa menjawab tadi yang diresahkan dalam masukan-masukan Prof. Bening. Mungkin itu dulu dari saya, Balkis. Terima kasih, Mbak Udi. Ini kayaknya waktunya udah mepet ya. Jadi, ada beberapa ada pertanyaan lagi kayaknya. Yes. Dari Kak Ra, cerpen Halimah inspirasinya dari mana, Mbak? Kenapa ada narasi ekoteroris di situ? Ya, silakan Mbak Udi. Ya, terima kasih, Ra. Cerpen Halimah terinspirasi dari mana? Saya menulis itu tahun berapa ya? Bentar, saya cek dulu. 2017 juga, tahun 2017. Tahun 2017. Jadi Halimah itu adalah
adalah boneka kelinci yang menggemaskan yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Laki-laki itu sangat mencintai lingkungan, tapi saking cintanya dia dengan lingkungan, dia menganggap Tuhan dan agamanya itu adalah alam semesta. Jadi pohon-pohon yang hijau, pemandangan-pemandangan yang indah itu buat dia adalah Tuhan dia gitu, agama dia gitu. Dan tapi di sisi lain dia merasa dalam perjalanan hidupnya hal-hal yang dia anggap sebagai Tuhannya itu tuh menghilang gitu karena adanya pembangunan yang akhirnya menebang pohon-pohon itu, terus mengambil lahan dan sebagainya. Sebenarnya ini agak klise ya karena membicarakan soal lingkungan gitu-gitu. Tapi saya terinspirasi dari ya memang terinspirasi dari apa yang dikerjakan oleh teroris di negara ini, karena kalau nggak salah waktu itu memang lagi banyak kabar-kabar soal teroris gitu. Saya memang terinspirasi dari itu, tapi saya mencoba membayangkan hal yang lain gitu. Bagaimana kalau sebenarnya yang diperjuangkan oleh teroris ini tuh bukan kepercayaannya gitu, bukan Tuhan dalam artian surga dan neraka yang kita belum tahu seperti apa sebenarnya, tapi adalah orang yang mencintai dunia ini gitu, mencintai keindahan semesta ini, keindahan dunia tempat dia tinggal, dan dia merasa akan kehilangan itu karena pembangunan yang terus keindahan alam itu gitu. Dan kemudian dia punya ide untuk menghancurkan pembangunan itu dengan cara meledakannya. Itu sih. Ya, saya memang terinspirasi dari berita-berita terorisme, cuman saya menjelmakan teroris itu menjadi orang yang cinta terhadap lingkungannya, terhadap alam semestanya, dan itu yang dia bela gitu. Alam semesta itu yang dia bela. Begitu, Ras, mudah-mudahan menjawab, Tiara. Terima kasih. Sepertinya Kak Raini membaca yang baik ya, suka sekali kayaknya. Cinta lingkungan juga kayaknya Mbak. Mantap Mbak, suka banget. Nah, tapi memang nggak hanya di cerpen H5 ya Mbak, maksudnya ada di beberapa cerpen Daudi lainnya yang mengangkat soal isu-isu lingkungan kayak gitu. Tidak hanya soal perempuan ya Mbak. Iya ada. Itu sebenarnya juga salah satu hal yang saya rasakan juga karena saya terlahir di Kabupaten Gunung Kidul. Di Gunung Kidul saya lahir 5 km dari Pantai Wediobo. Mungkin teman-teman di sini pernah datang ke pantainya. Kemudian ketika saya TK, saya pindah dengan keluarga saya ke Karanganyar, ke Solo gitu. Dan tiap tahun kami akan datang ke rumah nenek kami di Gunung Kidul itu. Tiap tahun saya pulang ada banyak perubahan yang terjadi di sekitaran pantai, sekitaran rumah nenek saya gitu, yang membuat saya selalu pangling ketika datang. Pertama kali pantai masih sepi, kita bisa lari-larian, seolah pantai itu punya kita sendiri, rumah kita sendiri gitu. Kemudian di tahun berikutnya sudah ada muncul penginapan, di tahun berikutnya ada banyak tenda-tenda berjejeran, di tahun berikutnya ada lagi pembangunan baru gitu. Mungkin dari situ juga saya punya perasaan aduh kangen ya sama hal-hal yang saya lihat di masa kecil, keindahan alam di kampung saya waktu itu gitu. Karena ketika saya kembali lagi ke kampung saya itu sudah hal yang sangat berbeda dan saya sendiri lupa gitu, karena terakhir saya ke Gunung Kidul di perjalanan kami sempat tersesat karena ada pembangunan jalan baru, jalan yang bagus gitu. Dulu jalannya masih batu-batu. Kami sekeluarga tersesat karena pangling dengan pemandangannya ini bagus banget, jalannya udah bagus banget gitu, bahkan sampai sedemikian cepatnya pembangunan di sekitar saya terjadi gitu. Ada perasaan kangen dan
rindu ingin melihat lagi hal-hal masa lampau, tapi kan itu nggak bisa saya dapatkan lagi gitu. Jadi saya juga sekaligus menampung memori-memori itu yang saya rangkum dalam tulisan saya gitu. Gitu kira-kira teman-teman lainnya mungkin mau bertanya. Aku baca yang Halimah juga sebenarnya kemarin Mbak. Jadi pas baca itu sempat baca cerpen serupa kayaknya di Kompas kalau nggak salah gitu, koran Kompas gitu. Tapi kalau ini orang yang tinggal di, kalau ini kan di perkotaan ya. Jadi kalau yang saya baca itu tinggalnya di perbukitan gitu. Nah, untuk tadi kalau misalnya dari beberapa kritik Mbak Ayu dan Prof. Hening, tadi Mbak Udi jawab hanya itu ya Mbak, atau ada tambahan? Untuk kritik atau pertanyaan dari Mbak Ayu dan Prof. Hening. Ya, itu yang bisa saya sampaikan Mbak Kis tadi. Karena saya juga masih butuh banyak sekali belajar soal bagaimana menulis cerita yang enak untuk dibaca gitu. Karena sangat terlihat, mungkin teman-teman yang sudah membacanya bisa melihat dari tahun ke tahun rentang waktu 2015 sampai 2018 tulisan saya seperti apa. Jadi justru apa yang sudah disampaikan Mbak Ayu dan Prof. Hening itu adalah sebuah bekal yang penting buat saya. Tadi saya sudah katakan bekal yang penting buat saya, dan itu perlu juga saya bedah untuk dijadikan perbaikan lagi untuk karya-karya saya ke depannya. Kayak gitu sih Balkis. Jadi saya rasa jawaban saya tadi udah cukup untuk menjawab. Ada tambahan sebelum ditutup dari Puri. Menurut Kak Udi, mengapa saya harus membaca buku ini? Dari penulisnya langsung. Dari penulisnya langsung, wah. Tadi sebenarnya sudah sangat terbantu dari paparannya Mbak Ayu dan Prof. Hening, kenapa buku ini harus atau layaklah untuk dibaca. Saya harus berhati-hati menjawabnya karena saya nggak ingin terasa seperti menjual karya. Mengapa saya harus membaca buku ini? Saya pikir gini ya, kalau teman-teman sudah atau merasa lelah dengan tulisan-tulisan yang penuh dengan rayuan yang manis, yang membuat kita diterbangkan, membuat kita dipuja-puja, sudah lelah untuk membaca tulisan yang seperti itu, ada tulisan di dalam kumpulan buku Rumah Kedua Ibu yang bisa menjadi alternatif bacaan lain yang membawa teman-teman ke suasana yang jauh berbeda dari suasana tulisan-tulisan yang penuh rayuan manis itu. Jadi kenapa teman-teman harus membacanya? Jawaban saya adalah itu. Kalau teman-teman udah merasa bosan atau capek, ingin istirahat sebentar dari hal-hal yang manis, dari hal-hal yang penuh rayuan yang membuat kita melambung, mari datang ke penerbit Semut Api untuk membaca kumpulan cerpen Rumah Kedua Ibu. Ya, jadi tidak ingin berkesan menjual ini ya. Kak Puri, kira-kira cukup atau? Oh, terima kasih banyak Kak Udi, saya akan beli. Terima kasih Puri. Check out. Ini ternyata dia memang mencengangkan ya cerita-ceritanya. Mungkin
bisa langsung ini aja ya, closing statement. Mungkin dari Mbak Udi dulu, atau Prof. Hening, atau Mbak Ayu, silakan. Ya, saya mengucapkan selamat kepada Udi dan menganjurkan pada para peserta diskusi ini yang belum baca untuk segera membaca buku ini. Ya, dari saya tadi yang disampaikan Mbak Udi tadi, statement yang tadi itu penting sekali ya, bahwa dalam membaca kita perlu banyak variasi ya, banyak variasi membaca, dan entah itu yang kanon, entah itu yang populer, entah itu tadi yang disampaikan Mbak Ayu ya, jadi karya yang dalam tanda kutip gelap gitu ya, jadi untuk memberikan kita refleksi juga ya untuk perspektif kita. Ya, terima kasih. Ya, dari Mbak Udi ada tambahan? Silakan. Dari saya nggak ada tambahan sih, tapi saya mau menyampaikan aja buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali baca tulisan saya, selamat datang dan salam kenal. Terima kasih sudah mau membaca cerita-cerita itu, dan sekaligus saya juga ingin mengajak teman-teman yang hadir di sini untuk apapun yang ingin teman-teman ekspresikan, silahkan ekspresikan dalam karya kalian dan jangan takut untuk mengekspresikannya gitu. Seperti tadi kata Mbak Ayu, oke, kita nggak perlu terlalu berat untuk memikirkan ideologi apa yang mau kita masukkan dalam karya kita gitu, karena itu akan membuat kita jadi nggak berkarya, dan itu juga saya alami. Saya terlalu memikirkan, aduh ini gimana nanti wacananya, apa kuat apa enggak, itu nggak akan selesai. Jadi buat teman-teman semua di sini yang ingin berkarya apapun, menuangkan gagasan dan pemikirannya dalam karyanya, silakan. Nah, ya itu teman-teman tadi. Jadi jangan lupa baca, karena ini suatu tulisan dengan genre fiksi gelap, atau yang apa ya? Sorry, soal genre fiksi gelap itu jangan diulang-ulang. Saya dari awal bilang bahwa kategorisasi itu bukan kategori kritik sastra, itu cuma kategori pasar, cuma bagus untuk kita mengenali sesuatu. Tapi tolong jangan diulang-ulang. Baik, Mbak Ayu, itu catatan. Sebagai sebuah karya gitu, sebagai sebuah karya aja gitu ya, dan sangat layak untuk dibaca. Jadi teman-teman silakan membaca Rumah Kedua Ibu, dan untuk Mbak Udi, ini dari Mas Diko juga, ditunggu karya-karyanya yang lebih terang. Ditunggu karya-karyanya yang lebih terang. Nah, gitu aja kayaknya untuk acara bedah buku Rumah Kedua Ibu malam ini. Terima kasih untuk Mbak Udi selaku penulis, Mbak Ayu di sini, dan Prof. Hening tentu saja. Teman-teman semuanya, terima kasih karena sudah ikut diskusi, dan nggak lupa tentu saja ke penerbit Semukapi yang sudah menyelenggarakan acara, dan beberapa media partner seperti Bengal Sastra, Sansekerta, Pena Hitam Tegal, Seraya Buku, Teras Literasi, Cipta Gembira Indonesia, Rumah Punya Cilacap. Harapannya setelah ini ada satu atau banyak hal yang membuat kita semua terpantik untuk menulis. Jadi jangan takut untuk menulis gitu. Nah, nanti bisa sharing gimana tulisannya, bagus atau tidak gitu. Semuanya adalah bagian dari proses kayak gitu. Terima kasih semuanya, sekali lagi selamat malam.